Pernah nggak kamu merasa seperti ini? Setiap tahun kamu kerja lebih keras, tanggung jawab makin besar, skill meningkat, dan akhirnya, gaji pun naik. Secara logika, ini harusnya kabar baik. Harusnya hidup jadi lebih ringan. Harusnya kamu mulai merasa aman. Harusnya kamu tidak lagi khawatir soal uang. Tapi kenyataannya, semakin besar penghasilanmu, semakin besar juga pengeluaranmu. Dan di satu titik, kamu mulai bertanya dalam diam. Kenapa ya, hidup gue masih terasa susah? Dulu, saat gaji kecil, kamu punya harapan sederhana. Kalau nanti gaji gue 5 juta, gue pasti tenang. Tapi saat itu tercapai, kamu bilang, kayaknya 8 juta baru cukup. Lalu naik lagi, kalau 15 juta, baru benar-benar nyaman. Dan begitu seterusnya, targetnya selalu naik, standarnya selalu berubah. Tapi rasa, cukup, tidak pernah benar-benar datang. Fenomena ini bukan kebetulan. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai hedonic treadmill. Konsep ini menjelaskan bahwa manusia punya kecenderungan untuk cepat beradaptasi terhadap peningkatan hidup. Artinya, saat penghasilan naik, kebahagiaan memang naik, tapi hanya sementara. Setelah itu, kamu kembali ke titik normal, dan mulai menginginkan lebih lagi. Inilah titik awal masalahnya. Bukan karena kamu kurang bersyukur. Bukan juga karena kamu gagal. Tapi karena otakmu memang dirancang seperti itu. Saat gaji naik, otakmu tidak berkata, ini sudah cukup. Otakmu berkata, oke, sekarang kita bisa upgrade hidup. Dan tanpa sadar, kamu mulai mengupgrade gaya hidupmu. Dulu kamu makan sederhana, sekarang mulai sering jajan. Dulu naik motor, sekarang mulai kepikiran mobil. Dulu HP biasa cukup, sekarang ingin yang terbaru. Semua terasa wajar, karena lingkunganmu juga melakukan hal yang sama. Disinilah jebakan terbesar muncul. Kamu tidak merasa boros. Kamu hanya merasa hidup lebih baik. Padahal sebenarnya, kamu sedang masuk ke dalam siklus konsumsi. Kerja lebih keras, gaji naik, gaya hidup naik, uang habis, ulang lagi. Dan tanpa sadar, kamu berlari di tempat. Penelitian dari Princeton University menunjukkan bahwa pendapatan memang meningkatkan kebahagiaan. Tapi hanya sampai titik tertentu. Setelah itu, yang menentukan bukan lagi jumlah uang. Tapi bagaimana kamu mengelolanya. Dan disinilah sebagian besar orang gagal. Mereka fokus menaikkan penghasilan, tapi tidak pernah belajar mengelola uang. Seorang investor dunia, Warren Buffett, hidup sederhana meskipun memiliki kekayaan luar biasa. Kenapa? Karena dia memahami satu prinsip penting. Kekayaan tidak dibangun dari apa yang kamu belanjakan, tapi dari apa yang kamu tahan untuk tidak dibelanjakan. Sebaliknya, banyak orang terjebak dalam ilusi. Seolah-olah membeli barang mahal adalah tanda sukses. Padahal kenyataannya, itu adalah beban. Seperti yang dijelaskan oleh Robert Kiyosaki. Orang miskin membeli liabilitas dan mengira itu aset. Mobil mahal, gadget mahal, gaya hidup mahal. Semua terlihat keren, tapi diam-diam menguras masa depan finansialmu. Masalah ini diperparah oleh kebiasaan kecil, yang sering dianggap sepele. Misalnya, pengeluaran harian, 50.000 sehari terasa kecil. Tapi itu berarti, 1,5 juta per bulan. 18 juta per tahun. Dan kalau itu terus terjadi selama bertahun-tahun, nilainya bisa sangat besar. Ini yang disebut sebagai kebocoran finansial. Tidak terasa, tapi menghancurkan perlahan. Lalu kenapa ini sulit dihentikan? Jawabannya ada di otak kita. Otak manusia dirancang untuk mencari kesenangan instan. Belanja, senang. Makan enak, senang. Beli barang baru, senang. Tapi rasa senang itu cepat hilang. Dan untuk mendapatkannya lagi, kamu harus mengulanginya. Inilah yang membuat konsumsi menjadi candu. Sebaliknya, menabung, investasi, menahan diri, tidak memberikan kepuasan instan. Makanya terasa sulit, tapi disinilah kunci perubahan berada. Dalam eksperimen dari Stanford University, orang yang mampu menunda kesenangan, terbukti memiliki masa depan yang lebih baik. Artinya, kesuksesan finansial bukan soal seberapa besar gajimu, tapi seberapa kuat kontrol dirimu. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus diubah? Kalau kamu benar-benar ingin keluar dari siklus ini, maka yang harus kamu ubah bukan hanya cara mencari uang, tapi kebiasaanmu terhadap uang.
Berikut kebiasaan yang perlu kamu ubah. 1. Kebiasaan hidup dari sisa uang, jadi hidup dari perencanaan. Jangan menabung dari sisa, tapi sisihkan dulu di awal. Kalau menunggu sisa, kamu tidak akan pernah punya tabungan. 2. Kebiasaan impulsif, jadi sadar dan terukur. Sebelum membeli sesuatu, tanya, apakah ini kebutuhan, atau hanya keinginan sesaat? 3. Kebiasaan konsumtif, jadi produktif. Alihkan fokus dari membeli barang, ke membangun aset. 4. Kebiasaan ingin terlihat kaya, jadi benar-benar membangun kekayaan. Berhenti membeli sesuatu hanya untuk terlihat sukses. Mulai bangun sesuatu yang benar-benar menghasilkan. 5. Kebiasaan satu sumber penghasilan, jadi multiple income. Jangan bergantung pada satu gaji. Mulai cari cara menghasilkan tambahan. 6. Kebiasaan mencari kenyamanan instan, jadi berpikir jangka panjang. Tahan kesenangan hari ini, untuk kebebasan di masa depan. 7. Kebiasaan tidak mencatat, jadi sadar arus uang. Kalau kamu tidak tahu uangmu kemana, maka uangmu akan selalu habis tanpa jejak. Kalau kamu bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan ini, maka hidupmu akan mulai berubah. Bukan secara instan, tapi pasti, karena pada akhirnya, masalahnya bukan pada berapa besar uang yang kamu hasilkan, tapi pada bagaimana kamu memperlakukan uang itu. Dan kesimpulan paling penting dari semua ini adalah, kebebasan finansial bukan tentang gaji besar, bukan tentang terlihat sukses, bukan tentang hidup mewah, tapi tentang kontrol. Kontrol terhadap keinginan, kontrol terhadap kebiasaan, kontrol terhadap keputusan. Kalau hari ini kamu merasa gaji naik, tapi hidup tetap susah, jangan langsung menyalahkan keadaan. Lihat ke dalam, evaluasi kebiasaanmu. Karena kabar baiknya, semua ini bisa diubah, sedikit demi sedikit, hari demi hari, dan suatu saat nanti, kamu tidak lagi bertanya, kenapa uang gue selalu habis? Tapi kamu akan berkata, akhirnya, gue ngerti cara kerja uang. Dan disitulah, hidupmu benar-benar berubah.